Alhamdulillah alladzi faddala ummata sayyidina Muhammad bi awsa'il fadail waj'alahum fil akhirati humul akarim wal awail wa dhahharahum fi mawasimi judihi minas safasifi war radail wa asyhadu an la ilaha illallah wasi'ul judi wal karam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan khairul anbiya'i wa ummatuhu khairul umam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babil mawahibi littalibi warraghibi wa ala alihi wa sahbihi ulil mazaya wal manakibi. Yang sama-sama kita muliakan, yang senantiasa kita berharap Allah muliakan mereka dengan keafiatan, kesehatan, panjang umur, penuh keberkahan, dipermudah semua urusan, diletakkan di situ ridha Allah Subhanahu wa taala. Para habaib, anak cucu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para kiai, para penerus penyambung lidah mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para aparatur pemerintahan yang Masya Allah, kami bersyukur pada malam hari ini kami dapat duduk bersama dengan mereka, yang mudah-mudahan duduk ini menjadi duduk yang bermanfaat baik di dunia sampai nanti di akhirat. Beliau Al-Habib Hussein bin Abi Bakar Ba'abud dan juga para keponakan-keponakan saya, kemudian juga dari Kiai Sabiq Abdurrahman, kemudian juga dari takmir Masjid Stono Gedong, Masjid Aulia, tajanipun Bapak Haji Muhajir atau Bapak Heri Susanto yang mewakili tadi, juga yang kita muliakan Bapak Wali Kota yang kita banggakan, Bapak Abdullah Abu Bakar, juga dari Dandim Kediri dan juga Danyon 521, Bapak Aris Setiawan dan juga Bapak Yuda Sanjoyo. Panjenenganipun ibu-ibu warga Stono Gedong yang menyediakan konsumsi dan juga semuanya dari masyarakat Stono Gedong dan juga para hadirin, hadirat, para pecinta Nabi Agung Muhammad, pecinta Al-Quran. Tidak lupa dari semua kepengurusan Majelis Khatmil Quran dari semua divisi kepengurusannya yang saya banggakan, terutama dari para asatid, alumni Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah asuhan Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Juga tidak lupa dari Bapak Camat yang saya muliakan, juga dari Bapak Kapolres atau yang mewakili, atau dari Kapolsekta yang saya muliakan, dan semuanya yang hadir pada malam hari ini yang saya muliakan. Hadirin dan hadirat, kita tadi bersama-sama telah mendengarkan bagaimana sambutan-sambutan beliau-beliau. Kita dapat melihat bagaimana beliau-beliau ini walaupun berada di dalam posisi
menjadi seorang pemimpin, tapi di dalam benak dan hati beliau itu masih memikirkan apa yang difikirkan oleh para kiai, yang difikirkan oleh para ulama. Bagaimana misi dan visi beliau yang beliau jalankan untuk berusaha bekerja sama dengan para ulama, dengan para kiai untuk sama-sama menjadikan kota Kediri menjadi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi satu kota yang betul-betul nama kota santrinya itu betul-betul merata, bukan hanya pada pesantrennya, akan tetapi pada seluruh masyarakatnya. Berusaha menyelamatkan anak bangsa dengan tidak memberikan dan membiarkan fasilitas-fasilitas kemaksiatan berada di kota yang tercinta ini. Tapi pada akhirnya beliau pun juga mengatakan maksiat niku susah nggih, kalau mau diberantas niku susah. Tapi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita memiliki seseorang yang bersama-sama dengan para habaib, bersama-sama dengan para kiai untuk menjadikan kota ini bersih daripada kemaksiatan, sehingga kaula panjenengan insyaallah selamat daripada murkanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang Allah Subhanahu wa taala kirimkan pemimpin-pemimpin yang dimana memperhatikan bukan hanya kemajuan-kemajuan perdagangan, kemajuan-kemajuan daripada ekonomi kota Kediri saja, akan tetapi juga kemajuan bagaimana akhlak moral anak-anak bangsanya. Allahumma, para penduduknya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan ini bukan sesuatu yang yang mudah. Bahkan Nabi SAW memiliki satu janji. Janjinya adalah sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dimana golongan itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berada pada lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, naungan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Di hari yang dimana panas begitu luar biasa, matahari diturunkan bahkan qadramil, bagaimana tidak terbakar, tapi pada saat itu tidak ada kematian. Begitu hancur tumbuh kembali, begitu hancur tumbuh kembali, hanya ada siksaan. Pada hari itu 7 golongan ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara mereka dan siapa yang pertama yang disebutkan oleh Nabi Agung Muhammad? Yang tentunya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ini pertama, bukan hanya begitu saja disebutkan yang pertama, tidak, akan tetapi ini adalah sesuatu yang terberat dan sesuatu yang jarang. Siapa yang pertama? Imamun adil, seorang pemimpin, seorang yang diberikan kewenangan oleh Allah, diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi mampu menjalankannya sesuai dengan keinginan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan usia beliau, sehat walafiat semuanya, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan terus beliau melanjutkan perjuangannya, nanti barangkali mudah-mudahan jadi gubernur setelah ini, Allahumma, atau jadi DPR RI, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini bukan kampanye ya, hanya sekedar mendoakan. Allahumma amin. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pada malam hari ini dipilih oleh Allah untuk mengisi malam 19. Malam 19 ini adalah malam ganjil, dan sebentar lagi kita berada pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, yang Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh kepada kita
Bagaimana Nabi Agung Muhammad ketika mendapati bulan suci Ramadan, beliau merubah kondisinya, padahal kondisi Nabi Agung Muhammad telah berada pada kondisi terbaik seorang hamba di hadapan Tuhannya. Tapi bagaimana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan suci Ramadan, menyontohkan kepada umatnya untuk agar supaya menerima daripada panggilan malaikat Allah Subhanahu wa taala pada malam pertama bulan suci Ramadan. Dan hanya orang yang ditentukan oleh Allah kebaikannya, orang itu dapat mendengarkan dan merasakan bagaimana bisikan dan ajakan daripada malaikatnya Allah. Apa yang diserukan oleh malaikatnya Allah? Ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, orang yang menginginkan ampunan, orang yang menginginkan anugerah, orang yang menginginkan segala kebaikan dari Allah, aqbil, silahkan terima, ini adalah saatnya kau untuk menerima semua kebaikan dari Allah. Wa ya baghiyasyar, wahai orang-orang yang masih ada keinginan keburukan, yang masih terbesit di dalam hatinya untuk melakukan kemaksiatan, aksir, malaikat membisikkan di dalam hatinya, kurangi, tinggalkan kemaksiatan. Hadirin, kemarin sudah saya sampaikan bahwa setiap manusia itu kullun muyassarun lima khuliqalah, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Nabi setelah memerintahkan beramallah kalian, ada tindakan, ada ibadah, ada perlakuan-perlakuan yang dilakukan. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, semua itu pasti akan dipermudah kalau memang dia itu adalah sesuatu yang tercipta untuknya. Kalau memang orang itu adalah ahlu sa'adah, maka fayuyassaru li amali ahli sa'adah. Orang itu kalau memang ditentukan oleh Allah, dicatat oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang yang beruntung, orang yang baik, orang yang ahli taat, maka orang itu tentunya akan dipermudah oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan ahli taat. Tapi kalau orang itu memang adalah sudah ketentuannya memang masuk ke dalam neraka, dia akan dipermudah untuk melakukan amalan-amalannya ahli celaka, ahli neraka. Lho jenengan pikir wong taat niku gampang toh? Taat niku abot, Pak. Coba kawula panjenengan bayangaken, kawula panjenengan tadi sore, tadi maghrib, mulai dari pagi kawula panjenengan bekerja dalam keadaan perut kosong, lapar, haus. Kemudian kawula panjenengan berbuka, mari buka lemes, ngono sik kon salat maghrib maneh. Habis gitu kawula panjenengan salat tarawih. Habis salat tarawih terus kawula panjenengan sambung dengan khatmil Quran. Lalu kawula panjenengan mari ngeten tasik berziarah, mari ngeten kawula panjenengan terus kemudian istirahat sejenak, sahur kembali, sholat subuh berjamaah, besok kerja kembali. Ini kalau tidak ditentukan kebaikan oleh Allah berat, wallahi berat. Tapi tidak akan berat bagi orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang ahli maksiat pun juga demikian. Maksiat niku nggak gampang. Siapa bilang maksiat gampang? Orang kalau mau melakukan sebuah perzinaan, naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan anak-anak kawula panjenengan semua dijauhkan daripada perzinaan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Niku melakukan pertama niku ndrodok para. Wah, perang hatinya. Orang mau mencuri, dia mau melakukan mencurinya itu pertama yang dilakukan itu mboten terus bahagia, itu mboten, dia gelisah, takut. Orang mau minum minuman khamar, mau menegak minum minuman keras, dipikirnya gampang. Tidak, rasa minum minuman keras itu ngambu mawon. Mungkin orang yang
tidak biasa seperti itu, dia muntah mungkin, mambu mawon. Apalagi meminumnya. Belum lagi harganya bisa sampai puluhan juta dengan merek-merek tertentunya. Tapi kalau memang orang itu memang dikehendaki keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kalau memang Allah pengen menjerumuskan kepada neraka orang ini, maka segala sesuatunya akan dipermudah bagi orang itu. Rizkinya lancar. Terus kemudian pertama dia itu melakukan dengan rasa takut, mencuri pertama, mencuri kedua, naudzubillah min dzalik, mulai rodok lihai, ketiga, keempat, kelima tambah nikmat, akhirnya ketagihan, dan dia akhirnya menjadi seorang yang berkarakter sebagai penzalim. Lek gak nyolong gak penak wis. Loh, ini semuanya adalah sudah menjadi ketentuan Allah. Tapi apa yang dikatakan Nabi Muhammad, i'malu, kita diperintahkan untuk bergerak, untuk melakukan satu hal. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini betul-betul menjadi sebuah bukti bahwa Allah mempermudah kita untuk taat. Dan kita bawa ketaatan ini sampai kita mati. Ya Allahumma, dijauhkan kawula panjenengan terutama di dalam bulan suci Ramadan daripada kemaksiatan. Ya Allah, 11 bulan kawula panjenengan para rawuh susah menghindarkan diri daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lewat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan-peringatan keras kepada umatnya bahwa bulan ini adalah bulan yang dimana rugi orang yang keluar bulan ini tanpa membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka-mereka yang kemudian memang diciptakan oleh Allah untuk bermaksiat dan juga untuk menjadi penghuni surganya Allah, masih lokalisasi ditutup, meskipun kemaksiatan dibatasi, orang itu akan dipermudah oleh Allah untuk melakukannya. Dan naudzubillah min dzalik, kalau itu adalah kawula panjenengan, naudzubillah min. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fa illam yughfar fi Ramadan famata. Kalau ada manusia dia masuk bulan suci Ramadan, ternyata keindahan yang dijanjikan di bulan suci Ramadan, ampunan yang telah dikucurkan, rahmat yang telah diberikan oleh Allah tak mampu menjadi sebab dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, famata. Lalu mau kapan orang yang seperti ini akan mendapatkan ampun dari Allah, sementara bulan yang telah menjadi bulan umat Nabi Muhammad dia sia-siakan? Kapan? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan orang yang bermaksiat pada saat ini di dalam bulan suci Ramadan ini, mereka adalah yang dilihat oleh Nabi, yang diceritakan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, di dalam khabar dijelaskan, yu'ta bisyabin yaumal qiyamah, didatangkan seorang pemuda nanti di hari kiamat. Kenapa disebutkan seorang pemuda? Pada dasarnya para pemuda adalah orang yang dimana diberikan kekuatan, tampan masih iya, kekuatan masih maksimal. Kawula panjenengan niku lek ningali tiyang sepuh, belum tentu dia itu ketika meninggalkan maksiat karena tidak mau maksiat. Kenapa? Wis gak patek payu, Pak. Ayu ya wis oga, ganteng nggih sampun, Mbok? Mboten. Arepe mangan mawon pun gak enak kok. Arepe aneh-aneh. Kadang-kadang seperti itu. Tapi pemuda niku mboten, pemuda niku makan masih enak, dia mau melakukan apapun masih maksimal, termasuk di dalamnya adalah kemaksiatan. Pemuda yang demikian ini banyak pada akhirnya kemudian tergelincir di dalam kemaksiatan. Makanya kok ono wong nom, kok ono bocah nom-noman, si enom, yo si ganteng, yo si seger, yo si macam-macam niki.
Terus mboten senengane maksiat, lajeng malah hadir khotmil Quran. Nah niki. Ini termasuk dari rentetan tujuh orang, 7 golongan setelah pemimpin adil tadi. Di antaranya adalah siapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Ada seorang pemuda masih muda tapi sudah dia itu bergegas untuk ibadah kepada Allah. Alhamdulillah. Tapi banyak di antara pemuda tergelincir. Nah, pemuda ini dilihat oleh malaikat. Dia didatangkan di hari kiamat dalam keadaan bakian, dalam keadaan dia menangis, yang tangisannya tidak ada lagi arti. Mereka minta kembali untuk beramal pun tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dalam keadaan menyesali semua perbuatan yang pada saat itu tidak ada lagi ada makna penyesalan. Tidak ada keuntungan orang yang menyesal. Semua orang yang ada di neraka mereka menyesal, tapi penyesalannya tidak lagi membuat beruntung, kecuali penyesalan itu berada di atas dunia. Wal malaikatu yadribuna, para malaikat memukul pemuda tersebut, digodoni, disiksa, hancur tumbuh kembali, hancur tumbuh kembali. Sadis yang dilakukan oleh malaikat, sehingga di antara mereka bertanya, fayuqalu ma kana dzambuh, jenengan seksa dia seperti itu niku napa? Apa dosanya dulu? Apa dia itu begini, apakah dia begitu, apakah dia begini, apakah dia itu membunuh 100 orang, apakah dia itu mengebom sana kebom. Tanya, dia berheran kok begitu dahsyat hukumannya. Dijawab oleh malaikat, hadzal rajul, ini adalah seseorang karena adraka Ramadan, dia diberi kesempatan oleh Allah, diberi panjang umur oleh Allah, dimasukkan dia masuk bulan suci Ramadan. Fantahaka hormat Ramadan, lalu dia menghancurkan makna kehormatan bulan suci Ramadan. Bulan suci, bulan untuk ibadah, bulan untuk mendapatkan ampunan, bulan untuk banyak taat kepada Allah. Tapi dia justru menjadi orang yang menghinakan bulan suci Ramadan. Fa'asallaha fihi, dia berani bermaksiat di dalam bulan suci Ramadan. Dia pelaku riba, tidak berhenti. Masuk bulan suci Ramadan tetap menjadi orang yang ahli riba. Dia pezina, tidak membuat penyesalan. Masuk bulan suci Ramadan dia pun tidak ada tangisan, bahkan dia masih melakukan perzinahan. Dia minum minuman khamar. 11 bulan dia menyayat hati Nabi Muhammad. Di bulan suci Ramadan tak lagi pula ia berhenti, dia terus melanjutkannya, menghancurkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Malaikat yang bertanya, lalu dia memahami, oh kalau sudah musuhnya Ramadan memang berat. Kalau sudah musuhnya adalah Ramadan memang berat. Ramadan memang buat orang diampuni dari semua dosa, sebesar apapun dosanya. Allah akan merahmati orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Ramadan juga akan menjadi saksi buruk yang memberatkan hukuman seseorang itu ketika dia tidak mampu memuliakan bulan suci Ramadan. Sehingga malaikat itu mengatakan, oh kalau ini adalah Ramadan musuhnya, suhkan lahu wa bu'dan. Orang ini adalah orang yang paling jauh dari rahmatnya Allah. Fal'iyadu billahi min. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita ini berada di ashril awakhir, di 10 hari terakhir, yang artinya Nabi SAW beliau pernah bersabda, dikatakan Nabi SAW, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr al-awakhir
ketika beliau itu masuk pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, syadda mi'zarah. Nabi Agung Muhammad menguatkan daripada ikatan pinggangnya. Kalau bahasa kawula panjenengan niku nyincing ni lengan. Cancut tali wondo. Tambah semangat lagi. Tapi coba lihat bagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad, bukan tentang dirinya, bukan keselamatannya, bukan masalah pribadinya, tapi yang dilakukan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain syadda mi'zarahu wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya Nabi Agung Muhammad dengan ibadah, walaupun beliau dalam keadaan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dia telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah berlalu daripada dosa-dosanya. Tidak ada dosa bagi Nabi Agung Muhammad, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Agung Muhammad mendirikan malamnya. Tapi coba lihat, wa aiqadha ahlah. Nabi Agung Muhammad tidak ingin yang selamat hanya dirinya, tapi Nabi Muhammad menjadi seorang yang bertanggung jawab kepada orang yang ditanggung jawabi, menjadi seorang pemimpin dari keluarganya. Aiqadha ahlah, istri dan anak-anaknya semua dibangunkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan untuk mendirikan malam-malam itu oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan menjadi sebuah bukti bagaimana yang dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa sifat Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad adalah kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Dan bagaimana Al-Quran telah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu dari sengatan api neraka. Tapi bukan hanya diri Anda sendiri, akan tetapi juga keluarga kalian. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahkan Kanjeng Nabi Muhammad itu menyibukkan di akhir 10 terakhir bulan suci Ramadan itu dengan i'tikaf. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Berijtihad di dalam ibadahnya, di antaranya ya, dia berijtihad yang tidak diijtihadi di luar 10 hari terakhir. Artinya ditambah. Beliau niku mboten menyos saking masjid 10 hari terakhir. I'tikaf. Bahkan dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan fi amil ladzi wafahu fi amil ladzi mata alaih, di tahun di mana Nabi Muhammad meninggal dunia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika beriktikaf 20 hari di masjid. Alhamdulillah kalau panjenengan masih mboten saged 24 jam nggih, kalau panjenengan setidaknya pada malam hari ini duduk beriktikaf di masjid. Alhamdulillah. Tiang niku para rawuh kok iktikaf. Kawula panjenengan kok kersa iktikaf, terutama di dalam bulan suci Ramadan niki 10 hari. Di bulan suci Ramadan kawula panjenengan purun beriktikaf, mendapatkan pahala yang begitu luar biasa saking Gusti Allah. Kanjeng Nabi dawuh melalui riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Beliau bersabda, man i'takafa ashran fi Ramadan, barang siapa orang yang beriktikaf 10 malam 10 hari di dalam bulan suci Ramadan, kana kahajjataini wa umratain, iktikafnya orang itu bernilai seperti 2 kali hajian dan 2 kali umrohan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi kawula panjenengan tertakdir untuk mendapatkan apa yang dijanjikan. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan malam-malamnya dan menjadikan hari-hari bulan suci Ramadan sebagai hari-hari, terutama di 10 hari terakhirnya, hari-hari keberuntungannya. Kawula panjenengan niku kadang-kadang salah dalam berpikir. Al-umur bi khawatimiha. Perkawis niku sedanten disesuaikan bagaimana endingnya. Happy ending napa sad ending. Kalau memang awalnya niku kalau panjenengan Masya Allah luar biasa, di akhir melempem lah niki permasalahannya. Coba kalau panjenengan lihat bagaimana kondisi saat ini, cocok nopo mboten kalian nopo ingkang dilampahi Nabi. Kawula panjenengan semuanya mengaku pecinta Kanjeng Nabi nggih? Kawula panjenengan besok di hari kiamat berharap syafaat Kanjeng Nabi nggih? Semuanya niki nggih ibu-ibu nggih? Kabeh niki mboten wonten sing ngandalne ngamale, kabeh niku wis pokoke ngandalne gandolan Kanjeng. Ngoten nggih? Terutama kawula panjenengan niki lho pengen menjadi pecinta Nabi yang diakui oleh Nabi. Leres napa mboten? Makanya kalau panjenengan mempererat kawula panjenengan hubungannya dengan Al-Quran. Di bulan diturunkan Al-Quran, setidaknya kawula panjenengan kersa hadir di majlis-majlis ngaten niki, majlis khatmil Quran yang semacam ini. Para hadirin kan dipun rahmati Allah. Kemarin saya pernah mengatakan bahwasannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, wong niku lek pancen ngaku cinta kalian Kanjeng Nabi, delok-delok dhisik. Didelok dhisik. Kalau memang fa'inkana yuhibbul Quran, kalau memang dia itu cinta kepada Al-Quran, fa'innahu yuhibbullaha wa rasulah. Orang itu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Ora usah ngaku, sampun diakeni. Kalau dia itu cinta Al-Quran itu bagaimana? Beramal dengan amal Al-Quran. Dia mengaji Al-Quran. Ramadan ini tetap mboten ngaji Al-Quran. Jarene mengaku pecintai Nabi. Nabi Muhammad ningali wong sing model ngeten niki ya gelo para rawuh. Pramila para hadirin ingkang dipun rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 10 hari terakhir niki kawula panjenengan niki malah justru melihat kondisi kita ini yang mengaku menjadi pecintanya Nabi niku kadang-kadang kok gak cocok, kadang-kadang Kanjeng Nabi manti-manti ken goleki Lailatul Qadar niku teng 10 terakhir. Niku wanti-wantine Kanjeng Nabi. Taharrau Lailatul Qadar fi ashril awakhir min Ramadan atau kama qala Rasulullah. Kanjeng Nabi niku ndawuhaken, ayo golekano, aja disia-siakan untuk kau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa sih malam Lailatul Qadar niku? Malam Lailatul Qadar niku para rawuh adalah satu malam yang dimana ini adalah permintaan Nabi untuk dihadiahkan kepada umatnya, untuk dihadiahkan kepada sinten? Umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku munajat nyuwun datang Gusti Allah ketika mendapati umat-umat terlebih terdahulu niku umure dawa-dawa, amale dawa. Bahkan ketika Kanjeng Nabi Muhammad dari seorang Bani Israel mendengar seorang Bani Israel yang 1000 bulan yahmilu silah fi sabilillah, dia itu memegang, membawa pedangnya, membawa senjatanya, berperang di jalan Allah selama 1000 bulan, mendapatkan pahala yang jihad yang begitu luar biasa. Kanjeng Nabi Muhammad bingung, lah umatku niki kados napa umure mboten sampai 1000 tahun. Mereka itu luar biasa kok saged model ngeten niki. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad munajat nyuwun dhateng Gusti Allah, ya Rabbi, ummati aqsarul umam a'maran
Umat kula niki, umat saya ini adalah umat yang paling pendek umurnya. Paling pinten antara swidak 70 lebih bonus. Nggih, mugi-mugi panjang umur sedanten. Wa aqalluhum a'malan, sehingga umur yang pendek menyebabkan amalnya pun juga amal yang paling sedikit. Tapi Kanjeng Nabi tidak membiarkan umatnya itu menjadi umat yang tidak menjadi umat yang paling utama. Kanjeng Nabi pengen umat ini adalah umat pemimpin umat. Kanjeng Nabi menginginkan semua umatnya masuk ke dalam surga sebelum umat-umat dan para anbiya yang ada sebelum mereka. Itu keinginan Kanjeng Nabi. Sehingga fa'atahullah lailatul qadar, Allah berikan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad Lailatul Qadar, beramal sebentar tapi dilipat gandakan sampai amal itu seakan-akan dilakukan 1000 bulan, dan itu ada setiap bulan suci Ramadan. Kalau 1 tahun berarti dia itu, kalau dalam 1 tahun 1 kali Ramadan dia mendapatkan, berarti tambah dia itu amal ibadah dalam keadaan amal ibadah 83 tahun sekian. Kalau 2 kali dilipat gandakan 2, kalau 4 kali, 5 kali, 10 kali, nah hasilnya akan melebihi amalnya, seperti bahkan melebihi daripada amal-amalnya orang-orang Bani Israel. Itu semuanya adalah peranan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Kanjeng Nabi memerintahkan untuk kawula panjenengan memperhatikan, mencari itu di dalam 10 hari terakhir. Iktikaf, baca Al-Quran dan lain sebagainya, bersedekah, beramal saleh. Mestine 10 hari terakhir niki khotmil Quran tambah semarak. Mestinya masjid-masjid dan musola-musola yang ada 10 hari terakhir kalau mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, mestine tambah kebak mboten cukup. Mestine mall, toko-toko niku sepi, mestine. Betul apa mboten? Lek ngikuti Kanjeng Nabi lho niki. Mestine lak ngoten nggih napa mboten? Tapi pada kenyataannya kawula panjenengan di malam pertama, Masya Allah semangat luar biasa, mari ngono gembos. Wah, sampai melober niki malam pertama hari ini kula yakin masjid niki sampai wingking-wingking mriko. Ya, sampai betul nggih, sampai ngajeng. Malam pertama, kedua, ketiga. Kita bisa lihat nanti bagaimana hari-hari terakhir ada kemajuan nggih. Tinggal pemain inti. Tinggal pemain inti kata Pak Wali. Wis wong-wong sing kuwi-kuwi sing sepuh-sepuh sing wis gak doyan blonjo wae kuwi. Wis garek niku tok. Para hadirin kan dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki pripun caranya agar supaya nggih mungkin ya kita kalau minbab napa nggih yes husnudzon, mereka itu gak maksiat alhamdulillah. Mereka itu kan berbelanja, tujuannya juga baik untuk napa? Agar supaya nanti dapat kesunahan ketika malam takbir, ketika hari raya dia berpakaian baru, ngikuti sunahipun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyenengkan anaknya, nyenengkan keluarganya. Nggih, bener, tapi kurang cerdas ngoten tok mawon. Kurang apa? Cerdas. Coba lihat orang-orang dahulu. Mereka menyisihkan dalam 1 tahun tabungan dibuka pada akhir bulan Sya'ban untuk kemudian tidak lagi memikirkan masalah dunia, masalah yang lainnya di dalam bulan suci Ramadan. Itu orang-orang dulu masih ada. Saya diceritai oleh guru saya seperti itu, Pak. Makanya kalau panjenengan, saya mulai awal sebelum Ramadan kemarin sudah mewarning ya diri saya dan juga panjenengan yang hadir di Jalsatul Itsnain, kula peringati, ayo sing arepe belanja nih saiki ndang blonjo, engko lek Ramadan aja sibuk blonjo. Niku pun bolak-balik, tapi ya ben taun ya panggah pondok sing. Ya nggih, ya pripun malih nggih.
Tapi muga-muga mawon nggih mboten ketinggalan bar blonjo terus tarawih dhewe nang omah. Allahumma. Yang ingin saya sampaikan sebagai penutup, apa yang saya sampaikan adalah makna Id itu bukan pakaian baru yang Anda kenakan, pun itu saja. Jangan sampai kita tertipu, kita menjadi orang yang keluar pada bulan suci Ramadan, dari bulan suci Ramadan menjadi orang yang tertipu. Laisal Id liman labisal jadid, dawuhipun ulama. Hari raya Id itu bukan orang yang pakai baju baru loh, bukan. Innamal Id liman ta'atuhu lillahi tazid. Id itu hari raya kemenangan itu bagi mereka yang dengan berkat puasanya, dengan berkat tarawehnya, dengan berkat Al-Qur'annya, dengan berkat kumpul orang solehnya, dengan berkat dia mau ikut taklimnya dan lain sebagainya dari amal-amal ibadah, sehingga dia keluar dari bulan suci Ramadan, dia berubah. Tazid, taatnya tambah. Biyen sing salat duhane 2 rakaat tok, itu pun cepet-cepetan. Keluar bulan suci Ramadan, dia sudah terbiasa 23 rakaat. Gini apa? Wis terbiasa, wis kemeng-kemeng niki wis gak ono rasane. Sehingga ketika dia keluar bulan suci Ramadan, dia masuk bulan Syawal, 8 rakaat. Shallu ala Nabi Muhammad. Diletakkan pada salat duha, padahal di Ramadan dia juga salat duha. Nah, ngoten nggih. Laisal Id liman tajammala bil malbus wal markub. Id itu bukan orang yang berbagus-bagus bagaimana tunggangannya, mobilnya, napa malih sepeda motornya, HP-nya, bukan. Innamal Id liman ghufirat lahu dzunub. Id itu bagi orang yang dengan dia beramal soleh di bulan suci Ramadan, dia itu diampuni dosanya oleh Allah. Allahumma. Laisal Id liman akalat thayyibat wa tamatta' bil ladzat wasyahawat. Bukan Id itu bagi orang yang pada hari raya dia dapat makan makanan yang lezat, dia dapat makanan-makanan daging, dapat merayakan hari raya niku ambengan mangane, wah warek luar biasa, bales dendam dek ingi gak tahu mangan isu, saiki iso mangan isu, wah kabeh dentekne sampai medel-medel. Kudu bukan Id itu seperti itu. Innamal Id liman kubilat taubatuhu wa buddilat sayyi'atuhu hasanat. Orang yang taubatnya diterima oleh Allah karena dia memohon ampun kepada Allah pada bulan suci, bulan yang penuh dengan ampunan ini, dan digantilah kemaksiatan sebanyak apapun dia pernah bermaksiat, sebanyak hitungan kemaksiatan itu dengan rahmatnya Allah, Allah ganti dengan kebaikan. Allahumma. Mudah-mudahan kaulah panjenengan semuanya diampuni dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan kaulah panjenengan semuanya diterima tobatnya oleh Allah. Mudah-mudahan kaulah panjenengan tidak dibangkitkan dari tempat ini kecuali Allah telah pandang kaulah panjenengan, dan pandangan rahmat Allah meluruhkan seluruh dosa kaulah panjenengan, dan tidak melangkahkan kaki kaulah panjenengan kecuali kaulah panjenengan telah diampuni dosanya oleh Allah. Allahumma. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kaulah panjenengan, ukhrawi, duniawi, semuanya dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, disertai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sakit di antara kawula panjenengan, tiang sepah kawula panjenengan yang mereka sedang mendapatkan sakit dari Allah Subhanahu wa taala, kita memohon dengan berkat bulan suci Ramadan, dengan berkat sebaik-baiknya tempat masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan berkat sebaik-baiknya kitab yaitu Al-Qur'an, kawula panjenengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakit mereka, angkat penyakit mereka. Sayyidil Habib Mustafa bin Muhammad bin Tahir Ba'bud yang sedang sakit, Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada beliau dan diangkat penyakitnya dan diganti dengan pahala dari kesabarannya, dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya fi taatillah wa taati Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma
wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka kamalal afi wal afiyah wal mu'afah daimah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami datang dari rumah-rumah kami dengan membawa kemaksiatan yang pernah kami lakukan. Dosa-dosa itu masih mengotori hati-hati kami ya Allah, sehingga tidak mampu kami beribadah, merasakan kelezatan ibadah kami ya Rabb. Kami dengan berkat dengan sebab kemaksiatan-kemaksiatan yang mengakar di dalam hati kami, yang mengotori daripada hati-hati kami ya Rabb, tidak mampu merasakan kelezatan apa yang mereka rasakan dari orang-orang saleh. Maka kami datang pada malam hari ini berkumpul dengan orang-orang saleh. Majlis ini adalah majlis yang bersambung dari mereka orang-orang yang saleh. Ya Allah, faj'alna minhum, jadikan kami sebagai golongan mereka ya Allah. Jadikan kami sebagai golongan mereka. Perkumpulan kami adalah perkumpulan mereka, dan Kau kumpulkan sebagaimana Kau kumpulkan bersama di sini. Ya Rabb, kumpulkanlah kami bersama kelak di bawah naungan daripada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kotor dosa dalam hati kami, cabut ya Allah, sehingga kami dapat merasakan nikmatnya ibadah sebagaimana yang mereka rasakan ya Rabb. Berikan kepada kami ketakwaan, rasa takut di dalam hati kami di dalam bulan suci Ramadan, dan kami bawa keluar dari bulan suci Ramadan dalam keadaan kami berubah menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, terima puasa kami, jangan biarkan kami menjadi golongan yang telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad, yang telah dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad, diperingatkan oleh Rasulullah Muhammad. Kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak di antara orang yang berpuasa tidak didapati daripada puasanya kecuali hanya dahaga dan juga lapar yang mereka rasakan. Ya Rabb, kami berharap puasa yang kami lakukan ya Allah menjadi puasa yang Kau terima, yang akan merubah kami. Tarawih yang kami lakukan, Al-Quran yang kami baca, berkumpulan bersama dengan orang saleh ini ya Rabb, akan menjadi bekal besar kami untuk Kau kumpulkan kami bersama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabbal alamin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh, anak-anak kami anak-anak yang membanggakan kedua orang tuanya ya Allah. Kami takut Kau tuntut kami takut Kau tuntut kami karena ketiduran kami dalam mendidik mereka ya Allah. Zaman begitu rusak luar biasa, tidak ada yang dapat melindungi mereka daripada malapetaka kecuali adalah perlindungan-Mu. Maka kami berlindung kepada-Mu ya Allah. Berikan kepada anak-anak kami perlindungan sehingga mereka menjadi anak-anak yang membanggakan kami nanti di hari kiamat, menjadi anak-anak kami yang akan menolong kami di hari kiamat, menjadi anak-anak yang akan mensyafaati kami di hari kiamat, bukan anak-anak yang akan menggeret kami, menyeret kami, memaksa kami untuk masuk ke dalam neraka karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau pandanglah kami, pandanglah keluarga kami, pandanglah sahabat-sahabat kami. Kami semua datang pada malam hari ini berusaha menghidupkan malam-malam yang dihidupkan oleh orang-orang saleh. Maka kami berusaha menghidupkan walaupun kondisi kami tidak seperti mereka. Maka jadikan kami sepaket dengan mereka ya Rabbal alamin. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya dzal baha wa dzal sana wa dzal 'atha wa dzal ghina, anta mujibus sa'ilin. Ya Allah, ighfir lana dhunubana wastur lana uyubana, wastur lana uyubana, wastur lana uyubana, fa anta bisadri kami. Tutup aib kami ya Rabb. Kami pendosa, kami yang pandai menutupi aib kami, kami yang pandai menutupi keburukan kami. Kau yang maha membuka aib seluruh hamba-hamba-Mu. Kau akan pertemukan kami dengan-Mu nanti. Kau akan perjumpakan kami dengan kekasih kami Nabi Muhammad, orang yang kami harapkan syafaatnya ya Rabb. Ya Rabbana, jangan buka aib kami di depan Nabi kami Muhammad. Jangan buka aib kami di depan mata Nabi Agung Muhammad. Biarkan Nabi Agung Muhammad bangga kepada kami selaku umatnya. Jadikan kami
mimman yasurru qalbal habib, termasuk orang yang menyenangkan hati Nabi Agung Muhammad, kekasih kami Nabi Agung Muhammad. Ya Rabbana, tub alaina taubatan nasuha, berikan kepada kami taubat. Kalau bukan saat ini kami bertobat kepada Engkau, kapan kami akan Kau berikan taubat? Tub alaina taubatan nasuha wa zakkina biha qalban wa jisman wa ruha. Sucikan kami ya Rabb, hati kami, jasad kami dari semua bekas kemaksiatan kami. Rabbana tub alaina linatub, terima taubat kami untuk kami bertobat kepada Engkau ya Allah. Nastaghfiruka min jami'i dhunub saghiriha wa kabiriha, amdiha wa khataiha, sirriha wa jahriha ya Rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai'. اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.